Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu ini Gembala Sidang kita membahas tema sukacita dari surat Filipi. Pada malam hari ini saya juga akan membahas tema sukacita yang saya ambil dari sudut pandang yang lain, dengan menggunakan kata lain yaitu bahagia. Kalau saya bertanya siapa yang tidak ingin berbahagia? Tentu semua orang menginginkan untuk berbahagia. Biasanya kita berbahagia jika kita menerima. Kita bahagia bila kita menerima gaji, menerima THR, menerima hadiah atau hadiah-hadiah lainnya berupa kiriman parsel makanan atau buah-buahan dan sebagainya. Itu wajar dan itu sangat manusiawi. Kita bahagia menerima sesuatu dari orang lain, apalagi bila itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Namun pada malam hari ini Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 justru mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sepertinya memutarbalikan konsep kita tentang berbahagia. Yang berbahagia justru yang memberi. Mari kita baca Kisah Para Rasul 20 dari ayat yang ke-33 sampai dengan ke-38. Saya akan membantu membacakan untuk Bapak Ibu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ayat yang ke-24. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Mengapa memberi disebut lebih berbahagia? Setidaknya ada 3 alasan bahwa memberi itu lebih berbahagia. Yang pertama, memberi dapat menjauhkan kita dari dosa ketamakan. Kita perhatikan ayat yang ke-33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jika mempelajari konteks ayat ini, kita mengetahui bahwa kalimat ini diucapkan Paulus saat hendak berpisah dari para penatua atau pemimpin jemaat Efesus yang dikumpulkan di Miletus. Mengakhiri pertemuannya, Paulus membuktikan bahwa selama pelayanan di Efesus, Paulus tidak bersikap tamak atau serakah ataupun menginginkan sesuatu seperti perak atau emas dari orang yang dilayaninya. Bahkan di ayat yang ke-34 ditulis, Paulus bekerja dengan tangannya sendiri, membuat tenda untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan rekan-rekan pelayanannya. Kemungkinan besar Paulus juga membantu orang-orang yang kekurangan menggunakan penghasilan yang ia miliki. Tamak, rakus atau serakah itu artinya selalu ingin memperoleh lebih banyak untuk dirinya sendiri. Tamak di dalam Alkitab dikategorikan sebagai dosa. Kalau kita lihat di Efesus 5 ayat yang ke-5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dengan suka memberi, Paulus mengikis dosa ketamakan dari dirinya sehingga membuat dirinya makin berbahagia karena makin bersih dari kotoran dosa. Sebagai penerapan, memang pesan ini untuk para pemimpin jemaat Efesus
waktu itu. Namun penerapannya bukan hanya untuk pengurus gereja Cibubur atau gembala sidang saja. Setiap orang percaya yang ingin berbahagia harus belajar memberi, karena akan dapat mengikis dosa ketamakan di dalam dirinya. Hidup kita akan makin bersih dari dosa, dan itu membuat kita bahagia. Yang berikutnya, yang kedua, memberi dapat membawa kita makin menyerupai Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-35, dalam sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin beberapa akan bertanya, Pak Wi, kok saya tidak pernah menemukan kata-kata ini di dalam Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes ya? Memang Yesus pernah mengatakan kalimat ini di dalam peristiwa apa? Para ahli Alkitab sependapat bahwa kutipan Rasul Paulus ini berasal dari pengajaran oral atau lisan dari Tuhan Yesus. Ajaran ini diingat para murid, dibagikan ke para pendengar, mereka termasuk Paulus. Lalu Paulus mengutipnya di sini. Pengajaran Yesus pun selaras dengan kalimat adalah lebih berbahagia memberi ini. Sebagai contoh, Yesus pernah menyuruh para murid memberi makan 5.000 orang lebih. Meskipun sebenarnya itu bukan tanggung jawab mereka. Yesus juga sering memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu, kehadiran Yesus ke dunia ini juga dalam rangka memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka bagi Paulus, ketika ia memberi, maka kebiasaan itu akan menjadikan dirinya makin menyerupai Tuhan Yesus. Kita ingat pencapaian tertinggi seorang percaya adalah ketika ia makin meneladani Yesus, baik di dalam ajaran maupun dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya. Itulah sebabnya orang yang memberi itu berbahagia, karena menjadikan dia makin mirip Tuhan Yesus. Sebagai penerapan, memberi tidak harus menunggu kita kaya atau mempunyai banyak uang. Tetapi apakah kita mau berbagi sukacita dan mau makin mirip Tuhan Yesus? Jika jawabnya ya, belajarlah memberi mulai dari hal yang kecil, sesuai dengan kemampuan kita, kepada orang yang membutuhkan, kepada gereja Tuhan. Lama-kelamaan kita makin mirip dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, memberi dapat memperindah hubungan kita dengan orang lain. Memberi itu berbahagia karena mengikis dosa ketamakan dari diri kita, membuat kita mirip Tuhan Yesus, dan yang terakhir, memberi dapat memperindah hubungan kita dengan orang lain. Perhatikan di ayat yang ke-36 sampai dengan ke-38. Ayat yang ke-36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ayat yang ke-38, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Seandainya Paulus tamak atau memanfaatkan orang yang dilayaninya, apakah perpisahannya akan indah? Tentunya tidak. Jika Paulus tamak atau memanfaatkan orang yang dilayaninya, mungkin mereka akan malas bertemu Paulus dan akan berkata, ya sudah, silahkan pergi saja. Ketamakan atau keserakahan dapat merusak hubungan antar manusia.
Ayat yang ke-37 menunjukkan bahwa para penatua jemaat Efesus itu menangis terseduh-seduh dan memeluk dan mencium Paulus berulang-ulang. Ini menjadi bukti bahwa Paulus biasa memberi, dan kebiasaan itu membuat hubungan mereka indah dan tidak ingin dilepaskan. Paulus bahagia karena teman-teman yang mengasihinya. Sebagai penerapan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin bertemu dengan orang yang pelit. Apa yang kita akan lakukan? Biasanya kita akan malas berteman dengan orang itu. Jika mau berbahagia atau bahagia, jadilah orang yang suka memberi. Tidak harus menunggu kita kaya. Mulai dari perkara kecil, berikan sesuai dengan kemampuan kepada orang yang membutuhkan, kepada gereja Tuhan, maka hubungan kita dengan orang lain akan makin indah. Sebagai penutup, pantas saja adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena orang percaya suka memberi, akan mengikis dosa ketamakan dari dirinya, akan menolong dia mirip dengan Tuhan Yesus, dan memperindah hubungan dengan sesama manusia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena suka memberi. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.